Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Fadlullah SPD, calon guru penggerak angkatan 9, unit kerja SMA Negeri 1 Buai Pemaca, Kabupaten Oku Selatan, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan pembelajaran. Yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, pengajaran adalah upaya untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Yang ketiga, pendidikan adalah upaya menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat anak. Yang keempat, budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa kemauan atau kehendak, sehingga menimbulkan tenaga. Yang kelima, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan karakter anak yang dipengaruhi oleh lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur, budaya, maupun kondisi alam, dan sebagainya. Sedangkan kodrat zaman dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Pendidikan harus menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya masing-masing. Yang keenam, pendidikan harus berpihak pada anak, yaitu harus terbebas dari segala ikatan yang dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, praktik pembelajaran berpusat pada guru, di mana guru memiliki peran yang dominan dalam pembelajaran di kelas, sehingga guru menjadi satu-satunya pusat sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran hanya fokus pada hasil belajar akademik anak atau kognitif, sehingga guru sangat terbebani untuk mengejar kriteria ketuntasan minimal atau KKM semata. Yang ketiga, karena pembelajaran berpusat pada guru, secara otomatis siswa hanya menunggu dan menerima dan cenderung pasif terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, anggapan atau pemahaman bahwa anak adalah ibarat kertas putih yang masih kosong, sehingga tugas guru untuk mengisi tulisan-tulisan di atasnya. Yang kelima, belajar cenderung kaku, harus tertib, harus dilaksanakan dalam kelas, karena guru beranggapan kelas adalah satu-satunya tempat belajar yang terbaik. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah, yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, melainkan guru adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid, dan pembelajaran harus menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Yang ketiga, sesuai dengan teori konvergensi, anak adalah ibarat kertas yang sudah memiliki tulisan-tulisan yang full, tetapi masih dalam keadaan tersamar. Maka tugas pendidik adalah untuk menebalkan tulisan yang baik, dan membiarkan bahkan menyamarkan tulisan-tulisan yang buruk. Yang keempat, pendidik bertugas untuk menuntun anak memperbaiki lakunya hidup, tetapi tidak dapat mengubah dasarnya. Yang kelima, pendidikan harus berpihak pada murid agar mereka lebih merdeka lahir dan batin dalam proses pembelajarannya. Setelah mempelajari modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar.
Yang ketiga, pendidikan menuntun, bukan menuntut. Yang keempat, pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang kelima, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.